Saat wakil Tuhan kena OTT, ternyata doyan duit juga ya, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Surabaya dengan berani menangkap seorang wakil Tuhan bersama beberapa orang lainnya setelah dilakukannya operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu pagi, 19 Januari 2022. Sosok yang seharusnya menjaga wibawa dan martabat sebagai bukan orang biasa yang kena sial itu merupakan Hakim PN Surabaya bernama Itong Isnaini Hidayat SHMH dengan dugaan kasus suap perkara yang sedang ditangani. Menurut lansiran lamandetik.com, si Hakim PN Surabaya itu juga diketahui punya harta yang tidak sedikit karena menembus hingga 2 miliar rupiah. Besar ya? Relatif sih, apalagi kalau dibandingkan kekayaan Kaisang, Raffi Ahmad, atau Cristiano Ronaldo yang pada tajir melintir itu. Sudahlah, kita nggak perlu heran kalau ada wakilnya Tuhan berurusan dengan hukum di negeri ini. Meski logikanya mereka pasti sangat melek hukum dan paham kalau kasus korupsi, jika ketahuan akan menyeret pelakunya ke meja hijau untuk disidang, lalu divonis bui kalau persidangan menyatakan bersalah dan pantas dihukum. Meski membayangkan suasana persidangan nanti akan menarik atau sedikit ada unsur lucunya, karena adanya wakil Tuhan mengadili wakil Tuhan lainnya. Bedanya wakil Tuhan yang duduk di kursi pesakitan adalah sosok yang gagal menolak godaan setan jahanam lewat lambaian uang dengan nol banyak, lalu kena sial dengan kena OTT oleh KPK. Tapi begitulah, godaan uang memang tidak ada manusia yang kebal kalau mereka tidak tegas menolak sejak dari hati dan pikiran. Ada ding yang kelihatannya menolak korupsi dengan tegas lewat tayangan terkenal berslogan katakan tidak pada korupsi. Malah elit partainya secara rombongan melakukan korupsi. Edanya lagi guys, jejak kaderisasinya berlanjut sampai hari ini, melibatkan seorang gadis muda berusia 24 tahun loh. Ngeri betul ya. Menulis ini setelah berkali-kali mendengar kasus korupsi dan ngemplang duit kecil-kecilan juga kerap terjadi di lingkup perusahaan hingga instansi pemerintahan dengan melibatkan para kepala daerah membuat kita bertanya-tanya. Kalau wakil Tuhan saja kena OTT KPK karena dugaan korupsi yang berarti doyan duit juga, bagaimana dengan mereka yang biasa saja dalam status atau sebutan di dunia yang fana ini? Awas, jangan ada yang bilang, gak apa-apa kena penjara di dunia, asalkan bisa masuk surga. Tong, kalau gak bertobat dan insyaf, surga mana yang mau membuka pintu buat koruptor? Lu pikir bisa menyuap penjaga surga seperti menyuap para petugas atau pihak yang seharusnya melek hukum seperti yang kerap diberitakan di dunia ini? Namun bagaimanapun, tertangkapnya hakim berinisial IIH tidak perlu kita apresiasi meski kita masih menunggu gebrakan KPK di Jakarta dengan lebih garang lagi. Yap, di Jakarta kabarnya ada sosok wakil Tuhan dalam konteks berbeda. Karena dulunya dia didukung oleh kelompok yang merasa punya surga dan berhak melakukan apapun di dunia ini. Tapi sampai hari ini belum tersentuh oleh lembaga anti rasuah itu. Mungkin beliau-beliau di KPK masih cukup sibuk dengan kasus dugaan korupsi di mana-mana. Ya kita tunggu sajalah sampai sekitar 7-9 bulan lagi masih bisa lah ya. Akhirnya kembali pada pesan inti dari ulasan kali ini. Izinkan saya mengajak kita semua untuk lebih berhati dalam menjalani hidup dan membuat keputusan terkait materi. Setiap orang butuh uang sebagai alat pembayaran yang sah, juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mungkin status kita beda dengan 3 nama yang disebut pada tulisan ini. Duit mereka seperti tidak ada serinya, alias terlihat nggak akan habis meski dipakai berkali-kali, atau nggak habis dipakai sampai 7 turunan. Sementara bagi sebagian penduduk di negeri ini, hanya sekali turunan pada tengah bulan, lalu terengah-engah sampai akhir bulan menjadi situasi yang entah kapan bisa mereka akhiri. Akan tetapi, jangan patah arang membaca berita penangkapan wakil Tuhan ini, karena orang yang bertuhan sejatinya lebih hebat daripada sebutan apapun kepada manusia yang ada kata Tuhan di sana. Misalnya, hamba Tuhan, wakil Tuhan, atau orang dengan nama Tuhan di KTP-nya. Mari jalani hidup sebagai orang yang menjalankan ajaran dan kebenaran Tuhan, meski tidak ada sematan agamawi apapun yang kita sandang, juga sekalipun pakaian kita tidak seperti mereka. Semoga kita tidak pernah berurusan dengan KPK seumur hidup kita, apalagi sampai kena OTT. Begitulah Kora-Kora. Jakarta banjir lagi, cuitan AA Gym di masa lalu muncul kembali menampar Anies. Memalukan, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Di akun AA Jim pernah tertulis innalillahi, Jakarta banjir lagi. Semoga nanti ada pemimpin Jakarta yang rendah hati, tak ujub tak kabur merasa sudah banyak berbuat. Tentu saja cuitan ini bisa ditebak waktu itu. Yang disasar AA adalah Ahok yang waktu itu sebagai gubernur DKI. AA Jim di sini sepertinya berperan sebagai influencernya Anies. Pasalnya waktu itu kan sudah dekat dengan pemilihan gubernur DKI dan yang membenci Ahok tidaklah sedikit. Suara para pembenci Ahok menggelegar dan bikin gaduh, dan yang paling kencang tentu saja Ormas FPI. FPI dan kawan-kawannya menggunakan agama untuk menyerang Ahok, apalagi Ahok Kristen dan Cina, dan itu sudah jelas terlihat sebagai sasaran empuk. Ada banyak lakon yang dimainkan oleh gerombolan FPI secara sadis dan benar-benar tidak adil. Orang cerdas pasti jeli melihat ini, kecuali bagi mereka yang memang ingin mendapatkan keuntungan karena Ahok dijatuhkan. Sebab selama Ahok jadi gubernur, ada banyak garong yang sakit hati. Nah, itulah yang diinginkan para garong anggaran, iya kan? Ahok terkenal dengan ketegasannya melawan para garong anggaran. Bahkan pengelolaan kota benar-benar dibuat sedemikian efektif. Bahkan telah menunjukkan bukti membangun flyover simpang susun Semanggi tanpa utang dan tanpa memakai anggaran daerah. Ini tentu saja jauh beda dengan apa yang selama ini dilakukan Anies. Contohnya sumur resapan. Bukan cuma tidak efektif mengatasi banjir, tapi juga menguras anggaran daerah. Walhasil Jakarta pun kebanjiran lagi. Akhirnya masalah Jakarta tetap menjadi masalah abadi di Jakarta. Warganya tidak bahagia malah makin sengsara. Jauh beda dengan slogan Anies Sandi waktu kampanye dulu, yaitu maju kotanya bahagia warganya. Brek. Slogan Anies memang sangat jauh dari kenyataan. Semua janji kampanyenya tidak ada yang benar-benar terwujud. Semuanya hanya kentut. Lalu dengan pengahnya ingin membuat balapan kelas dunia Formula E. Benar-benar keberpihakan. Mungkin balapan ini adalah simbol, yaitu siap-siap lari kencang dari kenyataan ketika diperiksa kasusnya yang meresap anggaran sangat banyak. Sudah tercium banyak hal yang tidak beres dari kinerja dan sepak terjang Anies selama ini, tapi kok masih kuat juga ya? Tentu ada backing yang kuat. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, bahwa ada 10 RT atau 0,033% dari 30.470 RT yang terendam banjir di Jakarta pertanggal 18 Januari 2022 ini, atau sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Artinya jika hujan masih saja deras turun, yang mengikuti sunatullah kata si Anies, maka jumlah daerah di Jakarta yang terendam banjir makin bertambah. Dan berhubung masa jabatan Anies sudah mau habis, mana mau peduli banjir. Paling juga kalau turun ke warga, biasanya banjirnya sudah akan surut. Pasalnya Anies sekarang sibuk dengan giring dan ninja. Kalaupun esoknya turun ke daerah banjir, akan ada banyak media dengan narasi yang sama di bawah satu komando untuk mengangkat citra Anies. Anies akan belusukan dan ikut sok kerja bakti demi mendapatkan momen foto yang terlihat berakyat, padahal itu cuma sebentar saja. Jadi bukan solusi dari banjir, namun mendompleng foto-foto untuk kebutuhan Pilpres 2024 nanti. Licik ya. Dilema bagi Anies memang ingin mencalonkan diri jadi presiden, tapi janji-janji kampanyenya tidak ada yang benar-benar terwujud. Sumber resapan yang dibanggakannya bisa mengatasi banjir ternyata omong kosong. Sumber resapan malah merusak jalan dan itu berbahaya jika masih ada yang belum tertutup sempurna di masa penghujan ini. Lubangnya tidak kelihatan dan banyak orang bisa kecebur. Semoga bukan Anies sendiri yang kecebur ya. Cukuplah ia sudah jatuh di selokan yang pastinya bau itu. Dan bagaimana AA Jim saat ini di Bandung? Apakah masih memperhatikan Jakarta di bawah kepemimpinan Anies? Atau karena si AA terlalu sibuk dengan urusan jati dirinya yang sekarang sudah mulai tergerus gara-gara putranya yang pernah kritis kepadanya? Apapun itu, apa yang telah dicuitkan oleh AA Jim adalah jejak digital yang sulit dilupakan. Di mana-mana cuitan itu selalu muncul di saat banjir datang lagi di ibu kota. Anies pernah berkata tentang sunatullah terhadap masalah banjir ini. Tapi sesungguhnya ia lupa bahwa sunatullah itu pun berlaku buat orang yang jadi pemimpin tapi melakukan ketidakadilan atau licik. Sepandai-pandainya tupai meloncat, ya jatuh juga. Sepandai-pandainya kata-kata terlontar keluar, toh bukti di lapangan yang berbicara. Dengan datangnya banjir tiap tahun dan ternyata belum juga teratasi, maka selama itu pula Anies akan mendapatkan sumpah serapah dari warga yang sudah kesal, hidup makin sengsara dengan banjir. Padahal seharusnya soal banjir ini bukanlah perkara sulit dengan kekuasaan sebagai gubernur DKI. Jika sudah bersinergi dengan para ahli dan tidak banyak omong, banjir ini bisa teratasi. Selalu ada cara dan jalan untuk mengatasi ini. Tapi ya, si Anies hanya pandai tata kata, bukan pandai tata kota. Dan warga Jakarta hanya butuh orang yang pandai tata kota, bukan orang yang gemar menyerap anggaran. Anies kalau naik sepeda paling jago lepas tangan, maka berhubung jabatannya sudah mau habis, maka ia pun bisa jago lepas tangan dari tanggung jawabnya.
Lepas tangan dari janji-janji yang pernah diklaim bisa membahagiakan warga Jakarta dan membuatnya maju, nyatanya Jakarta bisa tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Semoga setelah jabatan Anies ini Jakarta mendapatkan pemimpin yang fokus bekerja memajukan kota dan membantai habis para penguras anggaran yang suka pesta pora di atas penderitaan warga Jakarta. Dan semoga Anies juga cukup sampai di sini saja. Bagaimana menurut Anda?